Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratina bi sayyidina wa habibina syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ala alihi wa ashabihi wa zuwaji wa dzurriyyati wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal ulama'il 'amilin wal musannifin mukhlisin wa jamil malaikati wal muqarrabin wa jamil awliya wa syuhada wal ulama wal fuqaha was salihin wa ila ruhi sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib wa sayyidatina wa Aminah binti Wahab wa sayyidatina Khadijatul Kubra wa sayyidatina Fatimah Zahra sayyidina Hasan wa sayyidina Husain wa sayyidina Imam Ali Zainal Abidin wa sayyidina Imam Ja'far Sadiq wa sayyidina Muhammad Qadim wa sayyidina Muhammad Bagir wa sayyidina Ali Uraidi wa sayyidina Zaid bin Barahya wa sayyidina Waisal Qadim wa sayyidina Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jalani wa dasa wa sirah nurani wa la rusabil hasan wa sayyidina Muhammad Baudin anak Sabandi wa la rusabil Yazid al-Bustami wa la rusai Imam Junaid al-Baghdadi wa la rusai Ma'ruf al-Karahi wa la rusai Bisir al-Hafi wa la rusai Bumadin al-Makhrabi wa la rusai Al-Qasam wa la rusai Mujadil Muhammad bin Isa wa la rusai Fakil Muqaddam Muhammad bin Ali wa Alawi wa la rusai Fakhr Wujud Abu Bakar bin Salim wa la rusai Abu Abdurrahman bin Muhammad al-Sugab wa la rusai Abu Umar bin Abdurrahman al-Rantas wa la rusai Abdullah al-Baras wa la rusai Abu Muhammad bin Abu Haddad wa la rusai Ali bin Muhammad bin Zain al-Hamzi wa la rusai Abu Muhammad bin Zain al-Abasi وإلى روي مصنف هذا الكتاب أبي السيد محمد بن علوي الملك حسني وإلى روي أبي عبد القادر بن أحمد السقاف وإلى روي أبي جعفر بن أحمد الإدريسي وإلى روي أبي حسين المسادري وإلى روي أبي حسن السادري أن وعد قسم برحمة والمغفرة ويغني درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم أنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والبرز والآخرة وأن الله يفتح علينا فتوح العارفين وفهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم اجعل أنفسنا مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك وعلى هذه النية وكل نية صالحة جامعة نافعة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والاندفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين آمين يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Madza fi Sya'ban. Bab harumilah perkumpulan dengan sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Imam Al-Hakim meriwayatkan dari Abu Hurairah, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min qaumin jalasu majlisan wa tafarraqu minhu lam yadhkurullaha fihi illa ka'annama tafarraqu an jifati himarin wa kana alaihim hasratan yaumal qiyamah." Tidaklah dari sebuah kaum yang mengadakan perkumpulan lalu mereka berpisah dengan tanpa mengucapkan zikir kepada Allah, melainkan sama halnya mereka berpisah dari bangkai himar keledai, dan perkumpulan itu akan menjadi penyesalan bagi mereka pada hari kiamat. Hadis ini juga disebutkan oleh Imam Al-Mundhiri dalam kitab At-Targhib wa Tarhib. Ia berkata, hadis riwayat Abu Dawud Al-Hakim. Ia berkata, hadis sahih atas persyaratan Imam Muslim. Penulis berkata, Imam An-Nawawi mensahihkan sanadnya dalam Al-Adhkar dan Riyadhus Shalihin. Ibnu Al-Jauzi dalam kitab Bustanul Wa'idin menyebutkan, ketika ada sebuah majelis yang tidak dibacakan sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ibarat mereka berpisah dari suatu tempat yang lebih busuk dari bangkai himar.
sehingga sehingga tidak heran bagi orang-orang yang membacakan salawat dalam majlisnya, mereka akan berpisah dari suatu tempat yang aromanya lebih harum dari gudang minyak wangi. Hal itu dikarenakan Nabi Muhammad SAW adalah sosok yang lebih harum daripada orang-orang yang harum dan lebih suci daripada orang-orang yang suci. Dan ketika Nabi berbicara, maka beliau memenuhi ruangan dengan aroma kasturi. Begitu juga dengan majelis yang di dalamnya disebutkan nama Nabi Muhammad SAW, maka akan keluar darinya aroma wangi yang menembus langit ketujuh sampai Arsy. Dan setiap makhluk Allah selain manusia dan jin dapat menemukan aroma itu di permukaan bumi. Karena jika manusia dan jin bisa mencium aroma itu, maka niscaya mereka akan disibukkan dengan kelezatan keharumannya dan meninggalkan pekerjaannya. Malaikat dan semua makhluk Allah tidaklah mendapati aroma tersebut kecuali memohonkan ampun kepada ahlul majlis, dan Allah menulis bagi mereka kebaikan sebanyak bilangan makhluk Allah yang mencium aroma harum tersebut, dan mengangkat derajat mereka sebanyak bilangan makhluk Allah tersebut. Meski dalam majelis itu hanya ada 1 atau bahkan 100.000 orang, maka masing-masing dari mereka akan bisa mendapatkan pahala yang sama dengan bilangan tersebut, dan pahala yang berada di sisi Allah adalah lebih banyak. Disebutkan dalam sebuah syair, tata'attarul awqatu ma dzukirat akhbaruhu fil mujlisil ngadiri subhana khaliqihi wa bari'ihi nuran tusawwiru asana suwari. Waktu-waktu menjadi harum semerbak selama dalam sebuah majlis disebutkan berita-berita tentang Nabi. Maha suci zat yang telah menciptakan sebagai cahaya dan menjadikannya dengan rupa yang sangat menawan. Diceritakan dari Imam Kawaz al-Bustami, beliau mengatakan, saya meminta kepada Allah Ta'ala agar aku bisa dipertemukan dengan Abu Soleh dalam mimpi, yang merupakan seorang muadzin. Kemudian saya melihatnya pada suatu malam dengan keadaan yang sangat baik. Lalu saya berkata kepadanya, wahai Abu Soleh, ceritakan padaku tentang sesuatu yang terjadi padamu. Kemudian beliau menjawab, aku termasuk dalam golongan orang yang mengalami kehancuran. Jika aku tidak memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Imam As-Sibli menceritakan bahwasanya seorang tetangganya telah meninggal. Kemudian aku melihatnya dalam mimpi. Lalu aku bertanya tentang keadaannya. Kemudian ia berkata padaku, wahai As-Sibli, aku telah mengalami keadaan yang mencekam, di mana pada saat aku ditanya, mulutku menjadi gagap. Tatkala 2 malaikat menghampiriku, dan salah satunya menginginkan untuk segera menyiksaku, tiba-tiba datang seseorang dengan wajah rupawan yang belum pernah aku jumpai sebelumnya. Maka ia menjadi penengah antara aku dan kedua malaikat. Setelah ia mengajarkan hujah kepadaku, kemudian aku berkata padanya, siapa kamu? Ia menjawab, aku adalah malaikat yang Allah ciptakan dari pahala bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, dan kamu merupakan orang yang banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW di dunia. Maka Allah menciptakanku untukmu sebagai balasan salawatmu kepada Nabi Muhammad SAW, supaya aku bisa menyelamatkanmu dengan izin Allah dari segala kesusahan dan dari siksa neraka, sehingga aku memasukkanmu ke dalam surga atas rahmat Allah. Wahai saudaraku, janganlah bosan-bosan untuk selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad. Sya'ban adalah bulan Al-Quran. Sya'ban adalah bulan Al-Quran.
Terdapat pada sebagian athar sahabat penamaan bulan Sya'ban dengan bulan Al-Quran, dan telah diketahui bahwa membaca Al-Quran dianjurkan di setiap waktu dan tempat. Bahkan anjurannya akan semakin kuat pada waktu-waktu yang diberkahi dan di tempat-tempat yang mulia, seperti membaca Al-Quran pada bulan Ramadan dan Sya'ban, membaca Al-Quran di kota Mekah dan Al-Mukarramah, Mekah Al-Mukarramah, Raudhah Al-Musyarrafah, dan tempat-tempat lain yang dimuliakan. Pernyataan demikian juga pernah diungkapkan oleh sebagian ulama salaf. Syekh Ibnu Rajab Al-Hambali berkata, saya meriwayatkan dengan sanad yang dhaif dari Anas. Ia berkata, umat Islam ketika memasuki bulan Sya'ban, mereka menyibukkan diri dengan mushaf Al-Quran dan membacanya, mengeluarkan zakat atas harta mereka guna menguatkan orang-orang yang lemah dan miskin dalam menjalankan puasa Ramadan. Salamah bin Kuhail berkata, bulan Sya'ban disebut Syahrul Qura, bulan para ahli Al-Quran. Hubaib bin Abi Thabit ketika memasuki bulan Sya'ban berkata, bulan ini adalah bulan para ahli Al-Quran. Amar bin Qais Al-Mulangi ketika memasuki bulan Sya'ban menutup tokonya dan menggunakan waktunya untuk membaca Al-Quran. Amar bin Qais Al-Mulangi ketika memasuki bulan Sya'ban menutup tokonya dan menggunakan waktunya untuk membaca Al-Quran. Hasan bin Sahal berkata, bulan Sya'ban berkata, wahai Tuhanku, Engkau menjadikanku di antara dua bulan yang agung. Lalu apakah keutamaanku? Lalu Allah berfirman, aku menjadikanmu waktu untuk membaca Al-Quran. Al-Alamah Syekh Ahmad bin Hijazi berkata, dahulu salafus saleh selalu mengisi bulan Sya'ban dengan membaca Al-Quran. Maka ikutilah langkah mereka. Tidak ada dari kalian kecuali telah hafal sesuatu dari Al-Quran, seperti Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Mu'awwidhatain, dan lain-lain. Maka hendaklah setiap orang menyibukkan diri pada bulan ini dengan apa yang telah ia hafalkan. Keutamaan Al-Quran. Al-Quranul Karim memiliki banyak keistimewaan dan kelebihan yang akan kami paparkan beberapa di antaranya. Yang paling penting yaitu 1. Nilai ibadah dalam membacanya. Salah satu keistimewaan Al-Quran adalah Allah memberikan nilai ibadah bagi seorang hamba yang membacanya dan memberikan pahala serta derajat kedekatan atas sekedar mengulang-ulangi lafadznya, meskipun tanpa memahami maksudnya. Dan jika seorang hamba mampu membacanya disertai memahami maksudnya, maka ia akan memperoleh tambahan 1 pahala lagi. Allah berfirman dalam Al-Quran, innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian dari rizki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Nabi Muhammad SAW bersabda, man qara'a harfan min kitabillahi ta'ala falahu hasanatun wal hasanatu bingasrati amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun.
Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka ia akan mendapatkan satu kebaikan. Dan satu kebaikan tersebut akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipatnya. Aku tidak berkata alif lam mim adalah satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmidzi, ia berkata hadis hasan dan sahih. Imam Hakim juga meriwayatkan hadis yang serupa secara marfu dan ia berkata sahih sanadnya. Terdapat hadis lain yang diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalu ibadati ummati qiraatul Qur'an." Seutama-utamanya ibadah umatku adalah membaca Al-Qur'an. Sanadnya lemah, tetapi telah dikuatkan dengan hadis-hadis lainnya. Keistimewaan inilah yang menjadikan Al-Qur'an berbeda dari yang lainnya. Adapun selain Al-Qur'an tidak terdapat pahala dengan hanya sekedar membacanya, tetapi harus disertai memikirkan dan memahami atas maksudnya, termasuk sholat yang disebut sebagai tiang agama. Seorang yang sholat tidak akan mendapatkan pahala atas sholatnya kecuali sebatas sekadar ia merenungi dan mengerti maksudnya. Seorang yang sholat tidak akan mendapatkan pahala atas sholatnya kecuali sebatas kadar ia merenungi dan mengerti maksudnya. Seorang yang sholat tidak akan mendapatkan pahala atas sholatnya kecuali sebatas kadar ia merenungi dan mengerti maksudnya. 2. Manfaat membaca Al-Quran. Syafaat Al-Quran bagi ahli Al-Quran. Ibnu Majah meriwayatkan dengan sanad sahih dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "Yaji'ul Qur'anu yaumal qiyamati karrajulis syabi fayaqulu hal ta'rifuni analladzi ashhartu lailaka wa adma'tu naharaka." Al-Quran akan datang menjelma sebagai seorang pemuda pada hari kiamat dan ia berkata, "Apakah kamu mengenalku? Aku adalah yang selalu membuatmu bergadang di malam harimu dan membuatmu dahaga di siang hari." Ibnu Mubarak meriwayatkan dalam kitab Raqaiqnya secara marfu, "As-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaqulu siyam mana'tuhu ta'ama wa sahawati bin nahari fasya'fi'ni fi wa yaqulul Qur'anu mana'tuhu nauma bil laili fasya'fi'ni fi fayusaffa'ani." Puasa dan Al-Quran keduanya mampu memberikan syafaat bagi seorang hamba. Puasa berkata, "Aku mencegahnya dari makan dan syahwat di siang hari, maka berikanlah syafaat padaku baginya." Al-Quran berkata, "Aku mencegahnya dari tidur di malam hari, maka berikanlah syafaat padaku baginya." Maka keduanya diberi syafaat. Abu Umamah meriwayatkan hadis secara marfu, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat dengan memberikan syafaat bagi mereka yang membacanya. Hadis riwayat Imam Muslim. Diriwayatkan dari Jabir secara marfu, "Al-Qur'anu syafi'un musyafa'un wa mahilun musaddaqun man ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah wa man ja'alahu khalfahu saqahu ilan nar." Al-Quran dapat memberikan syafaat dan diterima syafaatnya juga sebagai pembela yang dibenarkan. Barang siapa meletakkannya di depan, maka Al-Quran akan menuntunnya ke surga. Dan barang siapa yang meninggalkannya di belakang, maka akan
dijerumuskan ke neraka. Hadis riwayat Ibnu Hibban dalam kitab Sahihnya. 3. Orang yang mencintai Al-Quran, Allah akan mencintainya. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud secara marfu', man ahabba ayyuhibbahu wa rasuluh falyanzur fa in kana yuhibbul Qur'an fa huwa yuhibbullaha wa rasulah. Barang siapa senang dicintai Allah dan Rasulnya, maka lihatlah. Apabila ia mencintai Al-Quran, maka Allah dan Rasulnya mencintainya. Hadis riwayat Tabarani dan semua perawinya thiqah. 4. Al-Quran adalah mukjizat yang kekal. Salah satu keistimewaan Al-Quran adalah keberadaannya sebagai satu mukjizat yang kekal, yang dibaca di setiap tempat dan dijamin dengan penjagaan Allah dari kepunahan dan adanya perubahan. Berbeda dengan mukjizat-mukjizat para nabi lainnya, sesungguhnya mukjizat tersebut akan berlalu seiring dengan berlalunya waktu. Sedangkan Al-Quran akan selalu tetap kekal sebagaimana adanya sejak pertama kali diturunkan hingga zaman sekarang. Sekalipun telah melewati 14 kurun, hujahnya kuat dan argumennya dapat mematahkan lawan. Sekalipun saat itu banyak ditemukan ilmuwan dan sastrawan handal di setiap penjuru desa dan kota yang kerap menantang dan mempertaruhkan pengetahuannya di setiap saat. Tetapi Al-Quran akan tetap seperti begitu adanya selama dunia dan isinya masih ada. 5. Pembaca Al-Quran dan pendengarnya tidak akan pernah jemu. Di antara keistimewaan Al-Quran adalah orang yang membacanya tidak pernah bosan dan pendengarnya tidak akan menolaknya. Bahkan mengulang-ulangnya dapat menambah rasa cinta terhadap Al-Quran. Sebagaimana dikatakan dalam syair, wa khairu jalisin la yumalu hadithuhu wa tirtaduhu yazdadu fihi tajammulan. Al-Quran adalah sebaik-baik teman. Al-Quran adalah sebaik-baik teman berbincang yang tidak pernah menjemukan ceritanya. Mengulang-ulangnya akan menambahkan keindahan padanya. Adapun pembicaraan selainnya, meskipun disertai sastra yang tinggi, akan terasa membosankan jika didengar berulang-ulang dan membuat perasaan tidak senang. Namun itu semua adalah bagi orang yang berhati dan berjiwa sehat, bukan bagi seorang yang mempunyai karakter bobrok. 6. Membaca Al-Quran dapat mencerahkan hati yang berkarat. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna hadhil quluba tasda'u kama yasda'ul hadid." Qalu fama jala'uha? Qala tilawatul Quran. Sungguhnya hati ini dapat berkarat bagaimana besi. Para sahabat bertanya, lalu apa yang dapat mencerahkannya? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, membaca Al-Quran. Kemuliaan penghafal Al-Quran, memuliakannya dan mendahulukannya. Asal keberadaan Al-Quran adalah sebagai syiar Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Para ulama mengambil dasar dari ayat tersebut atas kewajiban memuliakan para ahli Al-Quran. Diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min ta'zimi jalalillahi iqramu salasatin al-imamil adili wa dhis saibatil muslimi wa hamilil Qur'an
Termasuk mengagungkan keagungan Allah adalah memuliakan 3 orang. Imam yang adil, orang tua yang muslim, orang tua yang muslim, dan para penghafal Al-Quran. Riwayat Ibnu Abdul Bar dalam kitab Bayanul Ilmi. Ia berkata, penghafal Al-Quran, hamilul Quran adalah orang yang tahu akan hukum-hukumnya, halal, haramnya, dan mengamalkannya. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu secara marfu, Yaumul Qawma Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum yang berhak menjadi imam atas kaum adalah orang yang paling benar bacaan Al-Quran. Bacaan yang keempat, terjemahan dari kitab Mada fi Sya'ban. Inna Nabiya sallallahu alaihi Sekarang wasallam bab kana yajma'u bainar bulan rajulaini bersolawat min qatla kepada Nabi Uhudin, Muhammad thumma sallallahu alaihi yaqulu wasallam. ayyuhuma aktsaru ahdan lil Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila Qaddamahu ila Sayyid Muhammad bin Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ana wa yadakhasahu lelaki syahid perang Uhud dalam 1 liang. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, mana di antara keduanya yang lebih banyak riwayat Al-Qur'annya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendahulukannya ke dalam liang lahat. Mengambil berkah dari Al-Quran. Termasuk keistimewaan Al-Quran adalah Al-Quran dapat diambil berkahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun musaddiqul ladzi baina yadayhi." Dan ini Al-Quran adalah kitab yang telah kami turunkan yang diberkahi, membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Imam Ad-Darimi meriwayatkan dengan sanad yang sahih bahwa Ikrimah bin Abu Jahal meletakkan Al-Quran di depan wajahnya seraya berkata, ini adalah kitab Tuhanku, ini adalah kitab Tuhanku. Termasuk saya niat belajar dan mengajar, mengingat dan mengingatkan, mencari manfaat dan memberi manfaat, mencari faedah dan memberi faedah, berjamaah duduk berpegang teguh kepada kitab Allah Subhanahu wa taala dan sunnahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengajak kepada kebenaran serta menunjukkan kepada kebaikan dengan ikhlas demi Allah Subhanahu wa taala demi mendapat karunia kedudukan yang tinggi di sisinya serta mendapatkan pahala darinya dari penyakit jasmani dan bertabar dengannya, bukan berarti menafikan media penyembuhan penyakit hati, menolak kebodohan, keraguan, dan mengamalkan hukum syariat. Bulan bersolawat kepada Nabi. Di antara keistimewaan bulan Sya'ban adalah bahwasanya pada bulan tersebut diturunkan ayat solawat dan salam atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ayat yang berbunyi, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam kehormatan kepadanya. Imam Ibnu Syaif Al-Yamani menyebutkan bahwasanya sesungguhnya bulan Sya'ban adalah bulan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan ayat di atas turun pada bulan Sya'ban, dan Imam Syihabuddin Al-Qastulani menyebutkan sebuah pernyataan dari sebagian ulama bahwasanya bulan Sya'ban merupakan bulan bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan ayat solawat yang berubah, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.
diturunkan dalam bulan Sa'ban, dan Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan sebuah pernyataan dari Abi Dzar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.